Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan dan hidayah sehingga kita semua bisa bersama-sama kembali melaksanakan taklim subuh ini. Pada pagi hari ini saya akan menggabungkan 3 pasal di dalam kitab Madarijus Salikin yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di kitab beliau yang berjudul Madarijus Salikin itu mengajarkan kepada umat Islam bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui persinggahan-persinggahan. Jadi madarij itu artinya persinggahan-persinggahan. As-salikin artinya orang yang lagi berjalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau pergi ke Bandung atau ke Surabaya, tentu ada persinggahan-persinggahan yang kita harus lewati. Apalagi misalnya kita mau ke tempat yang lebih jauh, misalnya kita mau ke Mekah, ya. Kalau sekarang mungkin orang naik pesawat ke Mekah, mungkin sekali saja bersinggah, ya. Apakah di Singapura atau misalnya di Abu Dhabi atau di mana. Tapi mungkin dulu orang ke Mekah tempat persinggahannya banyak, ya, waktu naik kapal laut. Nah, kita mau ke Surabaya mungkin kita mampir dulu di rest area keberapa. Nah, kita bisa bayangkan Bapak Ibu, ini perjalanan menuju Allah itu bukan perjalanan biasa. Maka dalam buku ini, dalam buku Madarijus Salikin ini, beliau menjelaskan bahwa apabila kita ingin selamat dalam perjalanan ini dan sampai kepada tujuan, maka kita harus paham tempat-tempat kita bersinggah itu, ya. Tempat-tempat kita bersinggah itu. Titik start pertama dalam kitab Madarijus Salikin itu adalah taubat. Jadi nggak bisa kita berjalan menuju pada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui pintu atau terminal namanya taubat. Dia harus melalui taubat. Dalam beberapa kesempatan kita udah singgung ini. Nah, berjalan ada 3 tempat persinggahan yang disebut dengan hazan, khauf, dan khasya. Ini saya gabungkan karena ketiganya terkait. Hazan itu dalam bahasa Indonesia artinya sedih, duka, berduka, sedih. Ya, sedih, berduka, lara, ya sama semua maksudnya. Hazan di dalam bahasa Arab artinya hazan, bukan hasan ya. Kalau hasan kan artinya baik, ya. Tapi hazan pakai ha besar, ha yang lubangnya 2 itu, ha, zai dan nun. Nah, hazan. Hazan itu adalah artinya bersedih, berduka, lara. Dulu ada buku terkenal di Indonesia yang diterjemahkan dari kitab namanya La Tahzan, ya. Kalau saya tidak salah Dr. Aid Al-Qarni, ya, yang nulis itu. La Tahzan. La Tahzan kalau di bahasa Indonesia kan artinya jangan bersedih, jangan bersedih. Tapi dalam berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, semua kita pasti bersedih, pernah mengalami bersedih, ya. Saya nggak tahu ya kalau jamaah kita di sini apakah ada yang belum pernah bersedih selama hidup. Rasa-rasanya
sulit dipahami kalau ada orang selama rentang kehidupannya sampai dewasa tidak pernah mengalami sesuatu yang menyedihkan, ya. Sedih. Dalam bahasa medis ada kesedihan yang berlarut-larut, itu disebut dengan depresi, bahasa medis. Tapi di dalam masyarakat awam depresi udah jadi bukan bahasa medis. Sedikit-sedikit bilang saya lagi depresi ya. Ya salah itu ya. Karena yang dimaksud depresi itu satu kesedihan yang berulang-ulang terus-menerus sampai mengganggu banyak kehidupan kita. Misalnya tidak bisa tidur atau tidur terlalu banyak, badan sakit, suka marah-marah dan seterusnya, aktivitas nggak bisa dilakukan dengan normal. Nah pada saat itu biasanya psikiater melakukan diagnosanya juga nggak sembarangan. Psikiater bilang ini orang depresi, itu harus memenuhi banyak kriteria. Biasanya para psikiater tuh menguji orang apa yang kita alami 2 minggu terakhir. Jadi kalau baru sehari 2 hari sedih, itu bukan depresi namanya. Nah, tapi masyarakat kita sering mengambil kata-kata medis menjadi kata-kata sehari-hari, sama dengan healing sekarang ya. Masyarakat sedikit-sedikit healing. Lagi kemana jalan-jalan, goes healing. Kan begitu maksudnya healing itu. Dalam dunia medis, healing itu adalah melakukan proses yang tidak enak untuk menyembuhkan satu penyakit. Jadi prosesnya itu tidak enak. Jadi kalau rekreasi itu bukan healing, itu jalan-jalan. Healing itu proses tidak enak. Misalnya kita luka itu untuk mengobati itu kasih iodium. Nah ngasih iodium itu sakit. Nah sakit itu namanya healing di situ. Jadi proses yang menyakitkan tidak enak, tapi untuk kesembuhan yang lebih besar. Nah healing. Nah dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita pasti pernah mengalami hazan ini. Tapi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan hazan ini sesuatu yang oleh Islam tidak dibolehkan kita berlarut-larut di dalamnya. Nah ini mungkin kata kuncinya ya. Persinggahan ini pasti kita lalui, tapi Al-Quran mengatakan jangan bersedih. Nah itu persoalannya. Jadi kita alami, tapi Al-Quran mengatakan jangan begitu. Nah, ini paradok. Tapi justru pada paradok inilah yang menyebabkan kita harus serius dalam menjalani hidup. Kita mengalami ini. Kemarin sore ditelepon teman kuliah, tinggal di Rawalumbu. Seakan-akan sudah susah sekali ini hidupnya sekeluarga karena anaknya tidak diterima di SMA negeri. Sekarang kan lagi penerimaan itu. Waduh, saya bilang kenapa sedih sekali anak tidak diterima SMA negeri. Karena nilainya 8,5 katanya, itu tinggi sekali. Dia ranking 3 di SMP. Kenapa tidak diterima? Saya bilang yang diterima emang yang berapa nilainya? Ya di atas 8, ya nggak usah sedih kan di atasnya. Yang kita sedih kalau yang dibawa nilai anak kita yang diterima, kita nggak diterima. Kan artinya memang nggak bisa masuk itu kalau seperti itu. Jadi banyak kesedihan orang di dunia itu tidak rasional. Itu kan sesuatu yang tidak perlu disedihkan sebenarnya. Al-Quran mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ini surah Ali Imran ayat 139. Wala tahinu itu jangan kamu merasa hina. Kalian ya, karena ada waw di belakang. Jangan kalian merasa hina dan jangan kalian merasa sedih meskipun mengalami hal-hal seperti itu. Iya. Apapun yang kita alami jangan merasa hina, jangan bersedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. A'laun itu artinya kalau kalian memang punya iman, kalian lebih tinggi daripada perasaan itu. Ya, perasaan hina dan perasaan bersedih itu lebih rendah dari kalian. Jadi ajaibnya itu orang beriman. Ajaibnya orang beriman kata Rasulullah, kalau orang beriman ini ditimpa musibah, dia sabar. Kalau dia diberi nikmat, dia bersyukur. Ajaibnya orang beriman ini. Kalau orang tidak beriman, orang biasa-biasa Pak,
Udah kena dikasih nikmat tidak bersyukur, ditimpa musibah uring-uringan. Nah, tapi ajaibnya kalau orang punya iman nggak bisa nggak bisa dipengaruhi oleh persoalan hidup ini, nggak bisa dia dipengaruhi. Antumul a'launa in kuntum, kalian lebih tinggi daripada persoalan itu jika kalian punya iman. Ini kata Al-Quran. Luar biasa Al-Quran memotivasi ya, mengangkat kita. Al-Quran mengangkat kita, memotivasi kita, mempersuasi kita bahwa kita jauh di atas perasaan-perasaan seperti itu. Makanya kan salah satu teknik salah satu teknik meditasi itu adalah orang menasehati dirinya sendiri. Iya, kita menasehati diri sendiri. Misalnya kita lagi galau, kita bagi dua diri kita, diri yang galau dan diri yang menasehati. Lama-lama yang galau itu hilang, karena memang dia bukan aslinya diri kita. Diri kita yang aslinya itu adalah yang di atasnya itu, iya, yang menasehati itu. Nah, kalau orang tidak bisa keluar dari dirinya yang galau tadi, yang sedih, yang berduka, nah maka dia tidak memunculkan dirinya yang sejati. Nah, ini penting sekali dalam kehidupan seorang muslim, apalagi seorang mukmin. Bahkan Al-Quran mengatakan keberhasilan orang keluar dari kesedihan ini itu adalah keutamaan. Jadi siapa yang berhasil keluar dari kesedihan, kedukaan, kelaraan karena sesuatu menimpa dirinya, maka dia dianggap memiliki keutamaan. Coba perhatikan baik-baik ayat ini Bapak, Ibu dan jemaah sekalian berbahagia. Ini ayat berkenaan dengan turunnya Nabi Adam dan istrinya dari surga. Iya. Kan ceritanya dalam Al-Quran itu Nabi Adam dan istrinya dipersilahkan tinggal di surga, menikmati apa saja, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Boleh kalian nikmati apa semua dalam surga itu, tapi jangan sekali-sekali dekati pohon yang satu ini. Ya, la taqrabu hadhihi syajarah. Syajarah itu pohon. Jangan engkau dekati pohon ini. Di surah yang lain dikatakan pohon itu namanya Sajaratul Khuld, pohon keabadian. Ya, pohon keabadian. Jangan kau dekati pohon keabadian. Kenapa disebut pohon keabadian? Karena iblis itu menggoda beliau Adam dan istrinya dengan bahasa keabadian. Iya. Jadi kata iblis, kalau kalian mau abadi, kenikmatan yang kalian rasakan sekarang, dekati pohon itu. Ya. Jadi iblis itu paradigma terbalik dengan kebenaran, tapi bahasanya selalu bahasa kebenaran, Pak. Jadi iblis kalau mau mempengaruhi kita itu bahasanya selalu bahasa kebenaran, tapi paradigmanya berkebalikan dengan kebenaran. Allah bilang la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kalau engkau dekati pohon ini, kamu jadi orang zalim. Iblis datang, kalau kamu tidak dekati pohon itu, kenikmatanmu nggak bakalan kekal, akan hilang dari sekarang. Ia berlawanan, tapi bahasanya sama, Pak. Karena itu sepanjang sejarah kehidupan manusia, kitab suci akan berperang melawan kitab suci. Iya. Di mana-mana Bapak Ibu melihat ada perang, di situ pertarungan antara kebenaran dengan kebenaran. Ya. Rusia bicara tentang kebenaran, Ukraina bicara tentang kebenaran. Di mana ada orang perang, hatta di pengadilan orang berperkara itu dua-duanya pakai dalil. Dua-duanya pakai pengacaranya dua-duanya pakai pasal-pasal dari peraturan-peraturan dari undang-undang. Nah, iblis juga begitu. Sebenarnya kan kebenaran itu cuma satu, al-haqqu mir rabbikum. Tapi percaturan kehidupan di dunia itu antara hak dengan batil, dua-duanya menggunakan bahasa kebenaran. Termasuk iblis. Jadi jangan tertipu dengan bahasa kebenaran. Jangan tertipu dengan simbol-simbol kebenaran. Meskipun itu penting, simbol itu penting, karena kita tidak bisa hidup tanpa simbol. Iya, nama Tuhan pun kita kenal dari namanya, dari sifatnya. Ini kita tidak mungkin sampai dengan zat Tuhan.
Kita berwasilah melalui nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Adam diperintahkan jangan dekati pohon itu. Fa azallahumasyaiton, tapi ternyata setan berhasil memperdaya keduanya dengan bahasa kebenaran. Ya, dengan bahasa kebenaran. Ternyata Adam dan istrinya mendekati pohon itu, kemudian dihukumlah oleh Allah Subhanahu wa taala karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari surga. Kemudian ihbitu minha jami'an, diturunkanlah mereka berdua ke bumi ini. Ketika sampai di bumi ini berfirman Allah Subhanahu wa taala, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini ujung ayat sebenarnya. Jadi awal fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Gitu. Jadi menurut Al-Qur'an ini semua manusia akan mengalami kesedihan, ketakutan. Ya terutama kita setelah di bumi ini mungkin takut, banyak macamnya kita takut. Takut meninggalkan dunia, takut juga nanti ke akhiratnya bagaimana nasib kita. Iya. Takut kita meninggalkan dunia, tapi ke sana juga takut. Seperti apa nasib kita? Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kalau kalian penduduk bumi ini mengikuti hudan dariku, petunjukku, maka fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini kata-kata yahzanun itu dari kata hazan tadi. Kalau kalian mengikuti petunjuk dariku, maka tidak perlu takut dan tidak perlu bersukacita. Iya. Ini kita hidup di dunia ini yang paling kita takutkan bagaimana proses meninggalkan dunia dan bagaimana proses menuju akhirat. Ya, apakah kita akan husnul khatimah dan di sana juga berbahagia. Kalau bapak-bapak ibu buka surah Ibrahim ayat 26 kalau saya tidak salah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di situ bahwa kalau memang kita punya iman dijaga, Allah yang akan meneguhkan kita di dunia dan di akhirat dengan kalimat thayyibah itu, dengan la ilaha illallah itu. Kita butuh talqin. Maksudnya saya pernah ditanya, apakah orang kalau tidak ditalqin saat mau meninggal itu memang susah selamat? Sebenarnya tidak kalau menurut saya. Jadi kalau memang orang imannya kuat, dia meninggal sendiri di hutan pun atau di dalam laut, enggak ada masalah bagi dia. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berjanji. Ya. Cuma memang kita ada ajaran sosial. Jadi ajaran sosial, ajaran agama itu kita kalau ada yang mau meninggal kita dampingi, Pak. Ini itu ajaran sosial, saling membantu, saling mengingatkan. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Iya. Jadi ada saudara kita mau meninggal, ya kita harus dampingi. Kita talqin, kita dampingi. Ingat. Tapi jangan berharap kita selamat karena didampingi pada saat mau meninggal. Nah itu yang salah, paradigma itu yang salah. Ini kita selamat karena kita jaga iman kita, itu yang menyebabkan orang akan selamat. Allah berjanji yusbitullahu alladhina amanu ya bil qauli tsabit, itu fid dunya wal akhirat. Allah yang akan meneguhkan kita pada saat mau meninggal itu dan juga nanti di akhirat karena iman yang kita miliki. Begitu juga di sini di ayat ini dikatakan, kalau orang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dia tidak mengalami apa yang disebut dengan hazan dan khauf. Hazan dan. Nah, bedanya Bapak Ibu, sebelum saya pindah ke khauf, memang salah satu pekerjaan utama setan ini bikin kita bersedih. Iya, bikin kita bersedih. Jadi salah satu pekerjaan utama setan itu bikin kita bersedih. Apa saja dibisikkan setan supaya kita bersedih. Ya. Apa saja? Ada mungkin kegagalan, ada mungkin dalam kehidupan kita ketidakberhasilan. Setan datang membisikkan sampai kita bersedih. Al-Quran mengatakan, innaman najwa minasyaiton liyahzun. Liyahzun itu artinya supaya hazan.
Jadi li itu artinya supaya, liyahzunal ladzina amanu, dan yang digoda setan memang orang yang beriman menurut ayat ini. Dia orang yang beriman ini kalau dia tidak jaga imannya, dia akan kalah oleh iblis. Karena iblis memang menjadikan sasaran orang beriman ini untuk dijadikan sedih karena persoalan-persoalan hidup yang dia alami. Ya. Innaman najwa minasyaiton, sesungguhnya bisikan-bisikan yang berasal dari syaitan itu, liyahzuna, tujuannya untuk membikin hazan, membikin sedih, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, sekarang mudah bagi kita orang beriman sebenarnya menganggap, jadi setiap kita mengalami sesuatu kemudian tiba-tiba kesedihan kita tidak berakhir, ya bagi kita langsung kita menganggap itu adalah ya pekerjaan setan. Setan lagi menyerang kita pada saat itu. Kita langsung berlindung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Atau a'udzubirabbin nas min syarril waswas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita langsung baca qul a'udzubirabbin nas kalau kita lagi bersedih. Karena kesedihan ini adalah keinginan syaitan. Memang kita lalui pasti dalam hidup ini, kita lalui. Tapi dia tidak boleh menurut la tahinu wa la tahzan. Tidak boleh kita bersedih. Nah, dan nanti di akhirat kata Al-Quran, orang yang masuk surga itu adalah orang yang waktu di dunia itu berhasil menghilangkan kesedihan, Pak. Iya. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Al-Quran bilang omongannya, obrolannya orang surga itu nanti di akhirat, obrolannya orang di surga itu adalah salah satunya kalimat-kalimat yang keluar dari mulut orang di surga. Alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Alhamdulillah dulu di dunia Allah Subhanahu wa taala menghilangkan hazan. Padahal dulu kita banyak mengalami peristiwa yang menyedihkan, tapi alhamdulillah Allah angkat itu perasaan hazan. Nah, apa artinya? Ciri-ciri penghuni surga itu udah bisa kebaca di dunia sebenarnya. Ya, ini siapa orang yang tanda-tanda orang penghuni surga di dunia ini? Ya, ini orang yang dalam kehidupannya selalu bisa keluar dari hazan, bisa keluar dari kesedihan. Ya. Ini soal hati ya Pak, bukan muka ya, tapi muka mencerminkan hati juga. Makanya kalau para sahabat itu lagi lagi susah, lagi sedih, lagi repot, lagi apa hidupnya, pergi ketemu Nabi. Habis ketemu Nabi senang lagi, karena wajahnya Nabi itu selalu wajah yang menggembirakan. Dan tidak mungkin orang di dunia ini senang menggembirakan orang lain kalau dia sendiri susah. Iya, hatinya, maksudnya hatinya sulit Pak. Orang yang susah hatinya itu susah menggembirakan orang lain. Orang dirinya aja susah. Tapi Nabi meskipun persoalan hidup yang dia alami berat sekali, nggak ada yang paling berat selain para Nabi itu persoalannya, tetap dia hatinya gembira dan menggembirakan orang lain. Dan itu rumus itu, kalau orang gembira hatinya pasti dia ingin gembirakan orang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Orang yang selalu merasa mendapatkan nikmat dari Tuhannya selalu mau berbagi kepada orang lain. Ya. Kalau ada orang nikmat selalu dia terima dan nggak mau berbagi, ya sakit hati itu. Ya, maksudnya orang sakit hati. Orangnya nikmat terus hidup bahagia tapi nggak mau berbagi, orang sakit hati itu. Tapi kalau ada orang susah tapi menggembirakan orang lain, berarti dia bisa mengeluarkan hazan dalam dirinya. Orang yang tidak bisa mengeluarkan hazan dalam dirinya susah berbuat baik kepada orang lain. Ini pernah ada penelitian menarik di mall, ya, di mall, penelitian psikologi Pak. Jadi dibagi 3 kelompok nih, tim penelitinya dibagi 3 kelompok. Satu kelompok di pintu keluar mall itu pasang kencerengan, minta sumbangan kepada orang yang keluar dari mall. Kalau orang masuk dari mall minta sumbangan kan nggak mungkin Pak, orang baru masuk mall diminta sumbangan kan enggak. Jadi orang pas keluar nih, jadi dia minta sumbangan orang yang keluar. 2 kelompok lain
terdiri dari kelompok pertama itu disuruh bikin kesel orang di dalam mall. Nah, satu kelompok disuruh bikin kesel, satu kelompok suruh bikin senang orang di dalam mall. Nah, setelah dibikin kesel dan dibikin senang, kasih tanda. Ya. Yang dibikin kesel tadi bulatan merah, ditempel bajunya kayak habis itu apa namanya? Iya, ke rumah sakit tuh ada bulatan, kalau itu ada bulatan merah, bulatan hijau kan. Nah, yang habis dibikin kesel kasih bulatan merah, dia nggak sadar tuh. Nah, pokoknya dibikin kesel saja ini sama tim peneliti ini. Nah, yang habis dibikin senang kasih yang hijau. Nah, keluar dari mall dimintai sumbangan. Itu yang ngasih sumbangan yang hijau semua, Pak. Yang merah nggak ada yang ngasih sumbangan karena udah kesel, Pak. Nah, jadi penghuni surga itu udah bisa kebaca sebenarnya di dunia ini, yakni orang yang hatinya selalu riang, meskipun masalah bertubi-tubi menghadapi dia, selalu dia ingin menyenangkan orang lain. Nah, dia juga senang. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan pernah satu saat Ali bin Abi Thalib oleh istrinya Fatimah putri Rasulullah. Ini Fatimah, salah satu buah kesukaannya Fatimah itu delima, Pak. Delima ya, tahu delima ya? Ya, yang kita orang Indonesia makannya malas karena bijinya kan. Ya, itu makanan kesukaan Fatimah itu delima. Tapi katanya sih banyak manfaatnya ya. Ya, biasanya sih kalau yang disukai Nabi dan keluarga Nabi ya pasti banyak manfaatnya. Ya, delima ini banyak manfaatnya. Nah, suatu waktu pengen sekali makan delima Fatimah. Dia minta tolonglah kepada suaminya Ali bin Abi Thalib pergi cari delima di pasar. Nah, uangnya itu hanya untuk bisa beli delima. Setelah beli delima, Ali pulang, senang udah, mau bikin senang istrinya. Tapi sebelum sampai rumah, ada orang yang minta itu delima, orang yang butuh sekali. Nah, ya Ali kasih. Ya, karena orang itu sangat senang dikasih dengan delima, pengen sekali dia dikasih lah. Sampai rumah nggak ada lagi delima. Tanya istrinya, sudah ada delimanya, Bang? Tadi sudah ada, tapi ketemu orang di jalan pengen banget saya kasih. Ini Fatimah dan Ali dua-duanya berdoa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah berbuat baik kepada orang lain. Iya. Nah, ini kan kalau orang ngidam, Pak, ngidam bahasanya sekarang ngidam ya. Ngidam, wanita ngidam. Sudah minta beli, dibeliin, nggak puas juga itu, nanti datang itu masih ngomel-ngomel. Jadi caranya Nabi dan keluarga Nabi mengelola hati itu luar biasa sebenarnya. Kalau kita bayangkan dalam kehidupan kita sekarang ya. Jadi kita jauhlah mungkin ya, seujung kuku juga berat sampai kepada makom spiritual, makam kalbu seperti itu. Itu bukan cerita kosong, itu bukan komik ya. Itulah kehidupan Nabi dan keluarganya seperti itu. Jadi bagaimana Al-Quran mengatakan penghuni surga nanti di akhirat adalah orang-orang yang memuja Allah karena dulu di dunia berhasil memanage kalbunya sehingga tidak didominasi oleh perasaan-perasaan kecewa, sedih, resah dan seterusnya. Padahal faktanya kita hidup ya diliputi dengan persoalan-persoalan seperti itu. Nah, jadi kualitas kalbu Bapak Ibu dan jemaah sekalian berbahagia. Dan kualitas kalbu ini disebabkan oleh iman yang ada di dalamnya. Dan iblis pekerjaannya adalah bikin orang gagal sampai kepada kedudukan seperti ini. Dan iblis tujuannya adalah orang beriman. Orang yang tidak beriman ya tidak dipengaruhi lagi, tidak didekati lagi oleh iblis. Iblislah yang akan menggoda kita setiap hari seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau orang bisa memanage hatinya seperti itu, keluar dari kesedihan padahal dia ditimpa musibah, penderitaan, maka Rasul mengatakan ma yusibal mu'min, lagi-lagi mukmin, Pak. Ini hanya untuk orang beriman. Ma yusibal mu'min min hammin. Hammin itu artinya kedukaan, kekhawatiran, kesedihan. Wala nasabin, ya, kepayahan. Wala hazanin, hazan tadi kesedihan, illa kaffarallahu bihi min khataya. Semua kesalahannya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala kalau dia bisa manage rasa seperti itu. Padahal dia ditimpa
kekhawatiran, duka cita, musibah, kesedihan, tapi dia bisa kelola itu kalbunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan semua kesalahan. Jangan salah paham, ini Rasulullah menggunakan kata khataya. Khataya itu artinya kesalahan-kesalahan, Pak, bukan dosa besar ya. Kalau dosa besar itu ampunan, itu butuh ampunan, itu baru butuh taubat. Tapi kalau ini kan mungkin setiap hari kita ada khata, kesalahan-kesalahan. Ya, setiap hari kita ada kesalahan-kesalahan. Ya. Kita bersangka buruk kepada orang lain, bersangka buruk kepada Allah, bersangka buruk kepada Rasulullah, bersangka buruk. Kemudian muncul sedikit rasa sirik, iri, itu khata semua itu. Itu semua dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Kalau orang bisa memanage kalbunya keluar dari kesedihan, duka lara, padahal dia sedang ditimpa musibah dan lain sebagainya. Ini penting sekali kita camkan. Nah, sekarang kita pindah ke khauf. Ini kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga pasti kita lewati, tapi dia berpengaruh dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi hazan pasti kita lewati, tapi Al-Qur'an mengatakan jangan pelihara itu hazan. Kalau khauf pasti kita lewati dalam hidup kita, tapi Al-Qur'an mengatakan pelihara dia. Tapi dengan catatan pelihara khauf itu dengan memindahkan objek yang kita takuti kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya Pak ya? Jadi rasa takut itu harus kita pindahkan dari selain Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi khauf ini justru dibutuhkan. Nggak boleh seorang mukmin menghilangkan rasa takut dalam dirinya. Yang penting takut itu diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut. Ada yang nanya apa arti takut? Ya takut. Mungkin ada definisi saya. Oh enggak ada ya. Takut itu adalah ketidaknyamanan akan sesuatu yang kalau menimpa dirinya dia tidak betah ya, tidak senang ya. Jadi sesuatu yang kita bayangkan kalau menimpa kita tidak senang, tapi belum terjadi, itu namanya khauf. Tapi khauf itu saya baru-baru dengar ceramahnya Ustadz Adi Hidayat yang Muhammadiyah, yang banyak ceramahnya di internet itu. Kata beliau, perbedaan khauf dengan khasya, ini kan kita 3 terminal ya, khauf dan khasya. Perbedaan khauf dan khasya, saya kira bagus penjelasan Ustaz Adi Hidayat itu. Khauf itu takut secara umum, sedangkan khasya itu takut secara khusus. Nah, apa khususnya nanti kita lihat. Tapi dua-duanya dibutuhkan oleh kita, oleh orang beriman untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya simple. Khauf ini setiap kita takut terhadap sesuatu, pindahkan takut itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya ayatnya mengatakan fala takhafuhum wa khafuni. Janganlah takut kepada mereka, takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin. Kalau kalian punya iman. Jadi orang beriman disuruh mengalihkan rasa takutnya kepada sesuatu yang lain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya periksa-periksa ayat-ayat dalam Al-Qur'an, memang semua ayat diminta kita takut itu diarahkan kepada Allah, Pak. Iya, enggak boleh kepada selain Allah. Kecuali satu ayat di dalam surah An-Nisa ayat 9. Sependek pengetahuan saya ya. Jadi kata khauf dan khasya, sependek pengetahuan saya, khauf dan khasya ini ada selalu diarahkan kepada Allah. Kebanyakan rasa takut itu kepada khayalan kita, setan, makhluk. Semua harus dialihkan kepada Allah kecuali satu ayat dalam surah An-Nisa ayat 9. Nah, bapak-bapak bisa buka dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9 itu. Di situ kita malah diperintahkan takut kepada satu hal, yakni takutlah kalian jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah.
Iya. Jadi rasa takut kita meninggalkan keturunan yang lemah itu bukan hanya dilarang tapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 9. Jadi kalau ada yang punya anak belum mandiri, anaknya belum mandiri, kemudian muncul rasa takut belum mau meninggalkan anaknya karena anak belum mandiri, itu bagus. Itu bagus. Jadi ada orang yang pergi berjihad, berperang di jalan Allah. Saya masih punya anak kecil gitu ya. Saya khawatir kalau saya nanti syahid, nanti tidak ada yang mengurus anak, mendidik anak. Maka pernah satu waktu ada seorang pemuda mau pergi berjihad. Nabi bilang, di rumah ada siapa? Saya lagi menungguin ibu saya. Kata Nabi, kamu nggak usah pergi berperang, kamu nungguin saja ibu kamu di rumah. Bertanggung jawab terhadap ibunya. Sebaliknya kalau ada orang tua misalnya hobi saja, kan sekarang banyak jenis hobi Pak. Ada hobi yang menantang maut itu. Ya, anaknya masih kecil-kecil, hobinya sukanya menantang maut. Itu agak bermasalah itu ya. Cari hobi yang biasa-biasa saja dulu kalau anak-anak masih kecil gitu. Ya. Ada orang hobinya yang menantang maut. Sekarang kan macam-macam hobi orang Pak di dunia ini. Karena kan gampang niru di YouTube. Wah, aduh gitu. Dia ikut lagi klub itu. Padahal hobinya itu bisa berakibat fatal. Anaknya masih kecil-kecil. Nah, menurut Al-Quran, takutlah jangan sampai kalian meninggalkan generasi yang belum mandiri, masih lemah. Sependek pengetahuan saya, itulah ayat yang ketakutan itu dibenarkan di situ. Selain itu ayat-ayat kalau ada kata khauf dan hasya, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat nih dari Aisyah radhiyallahu an, dia pernah berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana maksudnya itu firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berikan apa yang mereka berikan dengan hati yang takut? Apakah itu orang yang berzina, minum khamar dan mencuri?" Karena ada orang rajin sedekah, Pak. Rajin sedekah, memberi, membantu orang lain, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa depannya nanti di akhirat, makanya dia rajin memberi. Aisyah penasaran, gimana, apakah ayat itu juga maksudnya termasuk orang yang pendosa? Ya, dia pendosa tapi rajin, rajin memberi. Maka Rasulullah menjawab, bukan wahai putra As-Siddiq. Aisyah kan putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kata Nabi, bukan itu yang dimaksud oleh ayat itu. Ya, yang dimaksud itu adalah orang yang rajin memberi, tapi orang itu juga puasa, sholat, dan mengeluarkan sedekah. Jadi yang dimaksud ayat itu adalah orang yang rajin memberi, takut kepada Allah, dan memang sehari-hari bukan pendosa. Bukan pendosa. Hasan mengatakan, demi Allah, yang menafsirkan ayat itu, Hasan juga menafsirkan itu, demi Allah mereka itu adalah orang yang melakukan berbagai macam ketaatan dan berusaha untuk itu, sedangkan mereka takut amalnya ditolak. Sesungguhnya orang mukmin itu menghimpun kebajikan dan ketakutan, sedangkan orang munafik menghimpun kejahatan dan rasa aman. Ya, itu rumusnya. Orang beriman itu menghimpun kebajikan dan ketakutan. Jadi takut ini memang makom yang harus dipelihara, tapi takutnya kepada Allah, masa depan kita nanti di akhirat, amal-amal kita belum diterima dan seterusnya. Harus diarahkan ke situ ketakutan itu. Dan Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban mengatakan, hadis qudsi, Allah berfirman, aku tidak akan menghimpun dua ketakutan dalam diri seorang hamba. Aku tidak akan menghimpun dua ketakutan dalam diri seorang hamba. Apabila hambaku merasa aman kepadaku di dunia, maka dia tidak akan aman di akhirat. Apabila hambaku itu merasa takut kepadaku di dunia, maka dia akan aman di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ya, ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma ja'alallahu min qalbaini fi jawfihi." Tidaklah Allah menjadikan dua kalbu di dalam rongga dada. Enggak bisa. Kalau dada ini takut kepada Allah,
nanti aman di akhirat. Tapi kalau dada ini takutnya kepada selain Allah, tidak aman nanti di akhirat. Nah, itu rumus dari Al-Quran itu. Jadi setiap kita takut kepada selain Allah, kembalikan kepada Allah. Nah, yang terakhir khasya. Khasya ini kata Ustadz Adi Hidayat, menarik itu penafsirannya Ustadz Adi Hidayat. Khasya ini adalah khauf juga, takut juga, tapi takutnya bukan sembarang takut. Khasya ini adalah takut karena faham persoalan, punya ilmunya, sehingga dia muncul rasa takut, punya ma'rifat. Jadi kalau orang yang takut kepada Allah karena secara umum dia takut masa depannya nanti di akhirat gimana, takut meninggal sekarang karena belum siap, itu namanya khauf. Tapi kalau orang takut kepada Allah karena faham, punya makrifat tentang Allah, maka itu namanya khasya. Makanya Al-Quran mengatakan innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Orang yang punya khasya kepada Allah itu hanyalah para alim. Alim adalah orang yang punya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Jadi kalau dia solatnya itu takutnya kepada Allah karena dia paham dengan siapa dia berhadapan, siapa dia sembah, apa konsekuensinya dia berdiri di hadapannya dia sembah. Dia paham, punya makrifat, maka muncullah rasa khasya. Tapi kalau enggak, ya khauf aja. Kedudukan khasya lebih tinggi daripada khauf. Kedudukan khasya lebih tinggi daripada khauf. Maka yang bisa khasya ini adalah min ibadihil ulama, hamba-hamba Allah yang alim, yang punya ma'rifat. Nah, kita taklim ini tujuannya untuk meningkatkan ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya sudah bacakan. Dalam surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun." Kalau orang sudah punya rasa khasya dalam dirinya, kalau orang-orang hidup ini karena takutnya kepada Allah. Jadi gampang sebenarnya kita mau lihat apakah sudah ada khasya dalam diri kita atau tidak, apakah muncul kehati-hatian dalam hidup. Musyfiqun. Apa kalau orang sudah punya itu, ujung ayatnya coba dibaca, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Pasti orang itu orang yang tidak pernah berdiam diri dari berbuat kebaikan. Selalu dia bersegera kalau kebaikan, nggak pernah bilang nanti kalau kebaikan. Kena ada dalam dirinya musyfiqun. Musyfiqun disebabkan oleh khasya. Khasya disebabkan oleh ma'rifat yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, seandainya kalian mengetahui apa yang ku ketahui, ini soal ma'rifat, seandainya kalian mengetahui apa yang ku ketahui, maka tentu kalian sedikit tertawa, kemudian banyak menangis, kemudian tidak bercumbu dengan istri di atas tempat tidur kalian, dan akan keluar ke atas bukit untuk mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah saya kira kita bisa merasakan apa yang kita bagaimana kedudukan kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir Bapak Ibu, ini dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi menutup 3 pasal ini dengan mengatakan, dalam perjalanan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita seperti burung. Kepala kita ini adalah mahabbah, cinta kepada Allah. Sayap kanan ini seperti khauf dan khasya, takut kepada Allah. Yang kiri seperti raja, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan burung ini, kata Ibnu Qayyim, terbang. Kalau salah satu sayapnya nggak ada, repot terbang ini burung. Kalau 2 sayapnya apalagi nggak bisa terbang. Ada sayapnya 2 nggak ada kepalanya juga percuma juga ini. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, 3-tiganya ini kita butuhkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf dan khasya itu takut, kita harus pupuk kepada Allah. Takut benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang lebih tinggi dari takut adalah khasyah. Takutnya itu karena faham apa yang kita takuti. Kemudian di atasnya itu adalah musyfik, isfaq. Ya, ini bukan lagi takut, tetapi takutnya itu kayak gini ya. Ada orang mau ke rumah pulang, khawatir istrinya kurang rela kepada dia. Karena dia tidak berhasil membawa sesuatu. Nah, itu di atasnya itu khasyah, itu namanya musyfikin itu. Jadi kehati-hatian. Ya. WA juga nggak sembarangan kirim WA ke istri kalau janjinya itu tidak terpenuhi, Pak. Ya. Ini kita udah janji kepada istri, orang yang kita cintai, tapi ternyata janji kita tidak. Nah, ngasih kabar belum terpenuhi itu kan bikin kalimatnya kita pilih kata-kata yang namanya musyfikun itu. Ya. Nah, kalau orang sudah seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah punya sayap satu. Sudah punya sayap satu, Pak. Nah, sayap satunya lagi adalah harap. Jadi di samping takut, kita harus selalu punya harapan kepada Allah. Meskipun kita gagal beribadah, gagal bersedekah, gagal berbuat, kita punya harapan kepada Allah. Maha baik kok, maha adil, maha tahu. Nah, itu harapan itu. Nah, tapi kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ini pendapat Ibnu Qayyim ya, ini bukan Al-Quran, bukan hadis. Kata Ibnu Qayyim, baterainya habis. Kalau orang salaf itu lebih mengutamakan khauf dan khasyah, Pak, di dunia. Sedangkan harap nanti di akhirat. Nah, tapi kalau ulama pada umumnya mengatakan yang sempurna diseimbangkan saja, diseimbangkan antara khauf dan raja itu. Nah, ini saya khawatir baterainya habis. Saya kira demikianlah Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, kita silakan.